Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hirul Anam. Ini dengan NIM 6120123091 dari Prodi Manajemen semester 4 kelas RA 16, dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Selanjutnya saya akan mereview materi MK dari perilaku keorganisasian dari awal perkuliahan sampai menjelang UTS ini. Yang pertama itu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi, di mana sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi. Sikap kerja ini sangat mempengaruhi cara seorang karyawan berperilaku, berinteraksi, dan merespon tugas serta peran mereka di tempat. Adapun komponen sikap kerja yang pertama itu afektif atau perasaan, bisa disebut juga emosi. Perasaan atau emosi yang muncul terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan, seperti rasa senang, puas, atau bahkan marah dan frustasi. Yang kedua ada kognitif, keyakinan atau bisa disebut penilaian. Keyakinan atau penilaian yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka, misalnya penilaian terhadap kebijakan organisasi, kualitas komunikasi dengan atasan, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Yang ketiga ada perilaku atau tindakan atau perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil dari sikap mereka, seperti semangat kerja, motivasi, dan kinerja. Adapun tipe sikap kerja yang pertama itu sikap positif, motivasi tinggi, semangat kerja, dan keinginan untuk berkontribusi lebih dalam organisasi. Sikap positif ini dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan kepercayaan diri karyawan. Yang kedua ada sikap negatif, di mana penurunan kinerja, tidak adanya rasa tanggung jawab, dan pengabaian tugas. Sikap negatif ini dapat menurunkan kinerja, kepuasan kerja, dan kepercayaan diri karyawan. Baik, selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja adalah perasaan atau evaluasi emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya. Secara keseluruhan, kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana pekerjaan atau kondisi kerja yang ada memenuhi harapan seperti kebutuhan dan keinginan individu. Rasa puas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dari pekerjaan seperti gaji atau fasilitas, tetapi juga melibatkan elemen-elemen psikologis dan sosial di tempat kerja, termasuk hubungan dengan rekan kerja, kesempatan untuk berkembang, dan tingkat pengakuan yang diterima. Kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kompensasi atau gaji yang diterima, kondisi fisik tempat kerja, hingga kesempatan untuk pengembangan karir dan hubungan yang terjalin dengan rekan kerja maupun atasan. Ketika karyawan merasa dihargai, bekerja dalam lingkungan yang nyaman, serta memiliki peluang untuk berkembang, maka kepuasan kerja mereka akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat muncul apabila karyawan merasa gaji yang diterima tidak sesuai dengan harapan, kondisi kerja tidak mendukung kenyamanan, atau hubungan sosial di tempat kerja tidak harmonis. Adapun di sini komponen sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan mempengaruhi cara individu berperilaku, berinteraksi, merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Yang pertama itu komponen afektif. Komponen afektif dalam sikap kerja mengacu pada perasaan atau emosi yang dimiliki individu terhadap pekerjaan mereka, lingkungan, rekan, atau atasan. Perasaan ini dapat timbul dari berbagai faktor seperti penghargaan atau pekerjaan, hubungan sosial yang positif, atau kondisi fisik dan psikologis di tempat kerja. Selanjutnya ada komponen kognitif, di mana komponen kognitif ini adalah sikap kerja mengacu pada keyakinan, pengetahuan, atau
pandangan yang dimiliki individu tentang pekerjaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Ini lebih berkaitan dengan aspek intelektual atau pemikiran tentang pekerjaan atau peran mereka dalam organisasi. Yang ketiga, ada komponen perilaku. Komponen perilaku dalam setiap kerja mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan individu berdasarkan sikap mereka terhadap pekerjaan. Komponen ini mencerminkan bagaimana sikap yang dimiliki seorang terhadap pekerjaan akan mempengaruhi aksi konkret atau reaksi yang ditunjukkan di tempat kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang pertama itu kompensasi dan penghargaan. Kompensasi dan penghargaan yang diterima oleh karyawan dapat mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Yang kedua ada kondisi fisik tempat kerja. Kondisi fisik tempat kerja juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan atasan juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Ada juga tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan minat juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun macam-macam sikap kerja yang utama dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik pekerjaan. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologis dan pekerjaannya dan menganggap kerja merupakan yang dihargai paling penting untuk nilai diri. Yang ketiga ada komitmen organisasi, yaitu hubungan positif antara komitmen organisasi dan produktivitas kerja. 4. Dukungan organisasi yang dirasakan. Dukungan organisasi yang dirasakan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi memiliki kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Yang kelima ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja adalah keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada konsep motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi akan memberikan keinginan dan dorongan maksimal. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menunjukkan kesuksesan dan menghindari kegagalan yang hidup. Motivasi berasal dari kata motive yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk membuat dalam atau bisa disebut driving force. Motivasi juga merupakan suatu proses psikologis interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri sendiri. Motivasi diartikan sebagai suatu yang penting dan motivasi sebagai suatu yang sulit. Di sini ada dua bentuk motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada ekstrinsik. Motivasi ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama faktor internal, pembawa individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, keinginan atau harapan masa depan. Yang kedua ada faktor eksternal, lingkungan, pemimpin dan kepemimpinannya.
tuntutan dan pengembangan organisasi atau tugas. Terakhir, dorongan atau bimbingan atasan. Selanjutnya ada indikator untuk mengukur motivasi. Yang pertama itu tujuan dan keinginan, klaritas dan spesifikual tujuan individu, keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, komitmen untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Kedua ada pemikiran positif, sikap atau persepsi yang positif terhadap tugas ataupun pekerjaan, optimisme terkait pencapaian tujuan dan hasil yang akan datang. Memahami kerja tim. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah memasukkan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja para individu di suatu organisasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah meskipun individu. Penggunaan film secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu ketika tim harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Ini ada ciri-ciri pemimpin yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama itu kemampuan untuk menciptakan budaya organisasi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh anggota. Yang kedua, memiliki kemampuan mempergunakan kecakapan interpersonal dalam rangka membangun kepercayaan dan kerjasama dengan pihak lain. Ketiga, ada memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mencapaikan misi, tujuan, dan strategi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menunjukkan integritas pribadi serta bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan pihak lain. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu saluran komunikasi formal. Struktur komunikasi formal dalam organisasi berperan penting dalam menentukan bagaimana informasi disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Struktur organisasi yang ditetapkan dalam suatu entitas berpengaruh pada aliran komunikasi. Yang ketiga ada spesialis jabatan. Dalam organisasi yang memiliki tingkat spesialis pekerjaan yang tinggi, tantangan komunikasi sering muncul akibat perbedaan pemahaman teknis dan penggunaan jargon khusus dalam setiap bidang. Baik, kita sudah ada di penghujung review materi dari MK perilaku keorganisasian. Kesimpulannya yaitu memahami perilaku keorganisasian membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan kinerja, meminimalkan konflik, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memberdayakan karyawan, memperkuat kerja tim, dan mencapai tujuan yang berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.